Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Mau nanya proses ganti majikan, Mas. Halo? Suaranya nggak jelas, Iya, Mbak. mau nanya proses ganti majikan. Mau ganti majikan? Cari majikan? Iya kan kalau udah finish kan boleh boleh pindah toh? Oh, boleh dong. Iya, Sampean mau cari majikan? bisa kan? Iya, Boleh. Posisi di mana? boleh disebutin daerahnya. Boleh, kalau daerah kan boleh. Di Lantin. Oh, Lamtin, oke. Sampean bisa ke rumah kita atau biodata? Kirim biodata. Bebas, bebas apa aja Pak. Sampean boleh kirim biodata, kemudian Oke. video rekaman kayak Sujike. Kalau sampean nggak mau bikin sendiri, sampean boleh ke rumah kita bikinin kayak Sujike. Mumpung kita lagi ada beberapa majikan yang mau, barangkali cocok sama sampean, kan bisa digas. Oke. Sampean Boleh keluarnya ke kapan? majikan. Eh, Kalau lihat di paspor itu September, Mas. Visanya September finish. Oh, masih September, masih jauh, Mbak, berarti. Iya, katanya kalau masih jauh itu suruh cari dulu, katanya gitu. Iya, kalau September carinya Agustus, Mbak. Oh gitu. Iya, Iya. nanti kan ke nelpon sampean lagi gitu kalau misalkan Iya, udah boleh. Sampai nelpon boleh. Datang ke sini sebelum finish sekarang, besok kalau libur main juga boleh. Tak pikir sampai finishnya bulan depan. Ternyata masih September. Kalau September ya masih Juli sama Agustus sampai kesininya. Kan kalau sekarang ya majikannya butuhnya sekarang. Kecuali oh, kecuali ganti majikan yang pas bulan September nanti bayinya lahir, jadi dia majikan juga nyari mulai dari sekarang yang finish September kan baru dicocokkan. Tapi kalau masih gitu. lama ya nggak apa-apa, main-main aja dulu ke sini. Ya Boleh. udah nanti kalau itu saya ke situ ya Mas minta alamatnya. Boleh, nggak ada masalah. Ngobrol, cerita, atau makan, habis makan terus pulang juga boleh. Nggak jadi Iya, soal. soalnya tadinya bukan pulang lepas gitu, tapi bingung-bingung kayak gimana ya. Takut pengen kesini lagi, proses lagi, gitu. Sampean umurnya berapa sih? Dituain Mas, itu nih dokumennya. Oh, Boleh kan? nggak ada masalah, Mbak. Ya udah. Kan sampean masih di Hong Kong, kecuali sampean udah di Indonesia baru itu ngatur. Iya Pak. Ya udah, makasih banyak nanti saya Oke, datang ke siap. Bapak. Ya, Yo. makasih ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya finish bulan September. Sekarang masih bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Gila, masih 5 bulan lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin persiapan mbaknya. Karena nonton konten, bingung, khawatir. Akhirnya nelponnya sekarang. Saya bingung aja kalau misalnya finishnya bulan depan, nah baru kan enak. Atau finishnya sekarang, nah atau 2 hari lagi ya gak dapat majikan. Kalau finishnya kurang 3-4 hari lagi itu pasti orang yang banyak milih majikannya, jadi nggak cepet dapat gitu. Tapi kalau bulan depan baru finish, nah baru itu yang namanya persiapan. Nah mbaknya ini persiapannya terlalu jauh, masih 5 bulan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga orang pingin bersiap-siap itu kan nggak ada masalah. Nanya-nanya dulu sebelum berperang.
Nanti khawatirnya kalau sudah kelewat tanggalnya atau tidak memahami itu kan repot. Jadi terkadang ini ya buat teman-teman semuanya. Tapi saya senang orang-orang yang sudah mau nelpon ke saya itu orang-orang yang melakukan persiapan. Jadi kalau memang dia melakukan persiapan, jadi kalau suatu saat, suatu ketika itu terjadi, mereka sudah tahu bagaimana caranya. Tapi kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya dia ternyata kena masalah dulu sebelum punya senjata, ya apa boleh baut, pasti pilihan jawabannya itu terbatas. Tapi kalau kita persiapan sebelum kena masalah, pilihannya itu masih banyak. Jadi pilihannya masih bisa bermacam-macam. Sama aja juga ya, kalau kita mau ngambil suatu langkah, ya kita masih menganggap masih jauh. Tapi kita tidak mencoba mencari tahu sebenarnya di depan itu ada apa. Di bagian depan itu nanti akan terjadi apa. Apa yang bisa terjadi di depan yang tidak bisa kita prediksi. Jadi kadang seperti itu, teman-teman semuanya. Makanya kan kembali lagi hidup ini hanya persiapan. Kalau kita tidak siap, maka yang terjadi juga kendadapan. Persiapan ketemu dengan kesempatan, maka itu adalah momentum. Pian. Nah, itu potensi ya. Persiapan ketemu dengan kesempatan. Kalau kesempatan ada, tapi kita tidak mempunyai persiapan, nah yang terjadi seperti itu, kalang kabut, wah sia-sia, lepas. Tapi kalau kita siap, ya kan, kalau kita sudah siap, kesempatan itu mau datang kapanpun kepada diri kita sudah hempaskan. Kayak contohnya begini, ini teman-teman kan berpikir mau ke Jepang, dan pada saat orang-orang berpikir mau ke Jepang, itu tar aja tunggu lulus. Belajarnya tunggu lulus gini-gini. Tarso entar besok. Jadi tidak dipersiapkan. Sekali lagi, ya, ini contoh ya, saya tidak mencontohkan orang lain, tapi saya mencontohkan keluarga saya sendiri. Saya mencontohkan adik saya sendiri. Adik saya sendiri itu kepingin berangkat ke Jepang. Tapi dari kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, dia sudah les bahasa Jepang. Ya, karena memang dia sudah tahu tujuan, garis finishnya dia sudah paham akan apa yang mau dituju. Maka dia mempersiapkan. Sama kalau kita bilang Cristiano Ronaldo, kemudian siapa namanya pemain bola yang keren itu, saingannya Cristiano Ronaldo itu pemainnya Barcelona yang sekarang sudah dipindah di Paris Saint-Germain itu juga dia mempersiapkan sejak mereka kecil. Klub-klub olahraga, klub-klub sepak bola yang di luar negeri itu meng-create bibit dan talentnya itu sejak mereka kecil. Jadi Barcelona Junior, terus Real Madrid Junior. Jadi sejak di juniornya itu udah dirancang. Makanya tidak heran klub-klub sepak bola itu tetap berjaya, karena sepak bola adalah bisnis bagi mereka, perusahaan. Makanya sejak dari kecil mereka melatih, mereka berinvestasinya sejak kecil. Lah sampean bagaimana? Lah teman-teman juga bagaimana? Gitu loh. Jadi memulai sesuatu itu jangan mendekati, antar deh, jangan. Dari sekarang, bahkan hari ini pun kalau kalian mau menyiapkan anak-anak kita, anak-anak kalian semuanya, itu sudah bisa suruh les bahasa Inggris, ya kan? Orang Hongkong aja coba, anak kecil-kecilnya itu sudah disuruh les bahasa Inggris, ya kan? Karena bahasa Inggris sekali lagi ya, ini Hongkong. Maka suatu saat nanti kalau di SMA itu bahasa Inggrisnya sudah lancar, sudah bisa. Nah itu loh teman-teman semuanya. Makanya persiapan dari sekarang itu wajib bagi saya loh ya.
Mempersiapkan 2-3 tahun ke depan itu sekarang. Seperti itu saya. Jadi dulu adik saya terakhir ya, adik saya yang paling kecil tuh pada saat sebelum lulus SMA kelas 1 itu saya sudah bilang, kamu nanti mau ambil jurusan apa? Itu kelas 1. Kelas 1. Dan kamu nanti begitu dia kelas 3, dari kelas 2 kelas 3, belum waktunya UNPTN, belum masuk waktunya ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya sudah bilang, kamu besok kalau sudah lulus, kamu harus cari semua tes-tesnya yang masuk ke negeri. Kenapa saya nyuruh ke negeri? Karena negeri bayarannya nggak terlalu mahal dan bisa ada beasiswa. Jadi kamu harus ikut tes lebih dari 1. Saya ngomongnya gitu. Kalau perlu lebih dari 3. Beneran, dia daftar 12 tes, dia jalani 6, sudah keterima 3 tempat dia bisa diterima dari ke-6 tes yang sudah dijalani. Berarti kan 50%, itu keren. Tapi kalau tidak ada yang memberikan gambaran dari sekarang, maka yang terjadi. Nah, ini juga saya kasih contoh lagi. Jadi bestinya bojoku, temennya Semea. Tak ulang-ulang cerita ini, terserah yang sudah dengar mau dengar 2 kali 3 kali terserah. Karena ini contoh. Jadi kami kemarin ditanya, disuruh, jadi karena bojoku bestinya, dia dimintain tolong untuk memproses ke Hong Kong. Lah anak baru lulus SMA loh, disuruh bantuin proses ke Hong Kong. Ya bagiku eman, enggak lah, ke Jepang, suruh ikut les dia di Jepang. Dia les di Jepang, akhirnya pindah tempat les, pindah lagi tempat les, akhirnya ujian, ya ujian lolos. Nah saya nggak tahu, akhirnya dalam episode 1 tahun berikutnya dia ngomong kita tes, ujian, lulus, magang. Tapi berangkatnya ke Jepang magang dia magang, dan sekarang sudah di Jepang. Kalau nggak salah sudah 3-4 bulanan, mungkin mendekati 6 bulanan di Shizuoka. Jadi dia harus melewati waktu 1 tahun. Jadi makanya ya kenapa persiapan itu dari sekarang. Jangan maunya pinginnya berangkatnya besok, persiapannya hari ini. Telat, nggak dapat kita. Momentumnya itu kita nggak dapat. Ya putarannya itu nggak dapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.